Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Zezignesia Education. Halo semuanya, para pejuang CPNS, SKD kedinasan maupun SKD CPNS. Yuk kita lanjutkan belajar tentang tes wawasan kebangsaan ini. Masih seputar sejarah perjuangan bangsa Indonesia ya. Nah, kita lanjutkan part 2 ini untuk soal yang berkaitan dengan sejarah Pancasila, tokoh-tokoh BPUPKI, Sumpah Pemuda, dan seterusnya. Nah, ini bisa dijadikan sebagai referensi buat teman-teman. Oke, soal nomor 11. Pancasila dibentuk berdasarkan dasar-dasar nilai yang sejatinya tertanam dalam jiwa bangsa Indonesia sendiri. Sehingga Pancasila sangat layak menjadi falsafah bangsa dan menjadi pedoman kehidupan dengan penyelenggaraan pemerintah dalamnya. Nah, melihat hal demikian, maka maka rumusan dasar negara tersebut tertuang dalam, nah ini ya, jadi pertanyaannya adalah rumusan dasar negara itu tertuang dalam mana? Apakah dalam pidato, rumusan? Nah ini jelas ya karena masih berupa rumusan. Lalu berikutnya misalnya proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Di sini juga tidak ada. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu ada, dan Undang-Undang Dasar 1945 ini juga. Nah, kira-kira nanti mana ya jawabannya ya? Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Nah, di Piagam Jakarta dulu masih ada sengketa di sila pertama ya. Nah, bukan sengketa, ibaratnya perdebatan sila pertama. Nah, kira-kira ada yang tahu apa perdebatannya? Nah, jadi kalau di Piagam Jakarta itu berbeda sila pertamanya, karena sila pertamanya itu bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi ketuhanan dengan menjalankan kewajiban syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Nah, gitu ya, itu yang di Piagam Jakarta. Jadi, Piagam Jakarta itu bukan termasuk. Nah, lalu berikutnya, karena di proklamasi kemerdekaan juga tidak ada, di pidato juga tidak ada gitu kan, maka mengerucut kepada C atau E. Nah, kira-kira apa teman-teman? Apakah pembukaan atau UUD 1945? Baik, jawabannya yang benar adalah C, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi kenapa teman-teman, kenapa tidak ada di Undang-Undang Dasar 1945? Karena di sini dalam struktur konstitusi gitu kan, UUD 1945 itu secara keseluruhan terdiri dari pembukaan. Nah, jadi kemudian ada juga pasal-pasal. Nah, kemudian kalau dulu ada lagi namanya penjelasan kayak gitu. Nah, jadi kalau ini mencakup, kalau undang-undang saja itu mencakup ada pasal-pasal penjelasan. Tapi kalau misalnya di pembukaan atau mukadimah kita sudah sangat spesifik. Di sini tulis mukadimah. Nah, di sini sudah sangat spesifik yang berkaitan dengan Pancasila. Baik, jelas ya teman-teman ya. Oke. Soal berikutnya, nah ini tentang tokoh lagi nih. Saya juga waktu SKD di 2021 itu saya mendapatkan tentang soal tokoh kayak gitu. Tapi hanya satu atau dua. Meskipun satu atau dua, tetap kita harus tahu semuanya dulu. Siapa tahu yang kita pelajari itu keluar, gitu ya. Oke, salah satu tokoh perjuangan bangsa Indonesia adalah seseorang yang dijuluki sebagai arsitek Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini jelas ya, teman-teman ya, perlu diingat nih. Mudah-mudahan nanti nonton YouTube ini teman-teman bisa langsung ingat arsitek Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tokoh ini juga merupakan salah seorang yang mengusulkan dasar negara. Nah, dia yang mengusulkan dasar negara Republik Indonesia. Nah, kalau misalnya mengusulkan dasar negara, pasti yang pertama antara Soekarno, kemudian Muhammad Yamin adalah Supomo. Jadi A.A. Maramis sama Muhammad Hatta itu kita coret karena dia bukan mengusulkan dasar negara. Selain itu, dia juga salah satu tokoh yang mencetuskan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Soekarno tidak ya, karena dia bukan disebut sebagai seorang arsitek. Jadi antara Muhammad Yamin atau Supomo. Kira-kira siapa teman-teman? Sebetulnya kalau misalnya kita sudah mendengar istilah arsitek UUD 1945 itu sudah sangat jelas jawabannya adalah Supomo.
kayak gitu ya. Jadi buat pengetahuan teman-teman juga gitu kan, sebagai seorang arsitek UUD. Nah, gitu ya. Jadi arsitek UUD 1945 itu adalah Supomo. Nah, gitu ya. Oke, jelas ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ingat nih. Soal berikutnya, nah, perjalanan sejarah bangsa Indonesia menunjukkan bahwa realitas nilai-nilai Pancasila telah ada pada bangsa Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Nah, tonggak sejarah yang merefleksikan lahirnya nilai kebangsaan yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila tampak pada peristiwa apa? Nah, jadi clue-nya adalah tonggak sejarah yang merefleksikan lahirnya nilai-nilai kebangsaan, nah, dijiwai oleh Pancasila. Tampak pada apa? Apakah perlawanan terhadap kolonialisme di daerah? Nah, ini bukan ya. Kemudian berdirinya organisasi Budi Utomo, Sumpah Pemuda, proklamasi kemerdekaan, ini terlalu jauh ya karena sudah kesini ya. Sumpah Palapa ini juga terlalu jauh. Jadi jawabannya apa? Berdirinya organisasi Budi Utomo atau Sumpah Pemuda. Nah, jawabannya adalah Sumpah Pemuda. Kenapa? Karena pada saat Sumpah Pemuda itu semua organisasi itu bersatu kayak gitu ya. Jadi beberapa organisasi bersatu, berkumpul dari Sumatera, dari Jawa, dari Kalimantan, dari Sulawesi, mereka bersatu untuk dapat memperebutkan kemerdekaan Indonesia. Nah, gitu. Jadi itu menjadi salah satu tonggak sejarah dari bangsa Indonesia. Begitu ya teman-teman ya. Jadi tonggak sejarah yang merefleksikan nilai-nilai kebangsaan gitu kan, yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila itu muncul pada saat peristiwa Sumpah Pemuda gitu. Lanjut soal berikutnya. Salah satu faktor yang menyebabkan pembentukan bangsa adalah keinginan hidup bersama. Nah, keinginan hidup bersama sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat serta membangun negara dalam Ikatan Persatuan Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Faktor yang membentuk nah, di sini pertanyaannya ada kalimat terakhir sebetulnya ya. Faktor pembentuk bangsa yang sesuai dengan uraian tersebut. Nah, di sini kita analisis dulu nih. Faktor pembentukan bangsa adanya keinginan. Nah, keinginan ya, clue-nya ada keinginan hidup bersama sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat serta membangun dengan Ikatan Persatuan Indonesia. Nah, kira-kira berbicara tentang keinginan, nah, di sini tidak ada berbicara tentang asal usul ya. Tidak berbicara tentang persamaan pola kebudayaan. Tidak berbicarakan tentang persamaan tempat tinggal. Karena di sini adalah keinginan, kata lain dari keinginan adalah cita-cita kayak gitu ya. Nah, cita-cita yang menjadikan bangsa untuk dapat merdeka. Jadi sebetulnya setiap soal itu pasti sudah ada clue-nya ya teman-teman ya, sudah ada clue-nya yang nanti bisa teman-teman gunakan gitu untuk dapat menganalisis. Tapi biasanya kalau misalnya teman-teman panik gitu kan, apalagi waktunya sudah mau habis, nah itu agak sulit gitu kan untuk dapat menganalisis. Jadi harus pelan gitu kan, teman-teman harus pelan, hati-hati dalam menjawabnya dan tenang kayak gitu. Nah, caranya bagaimana supaya tenang? Harus perbanyak latihan gitu ya, latihan soal. Soal berikutnya tentang tokoh juga nih. Nah, sebetulnya soalnya ada di kalimat terakhir. Nah, berikut ini peran dari Muhammad Yamin dalam mempersiapkan kemerdekaan. Nah, sebetulnya intinya ada di sini, tapi siapa tahu ada pola, ada clue, ada apa ya yang bisa kita coba ambil. Misal begini, Muhammad Yamin merupakan salah satu pahlawan nasional yang berjuang sejak masa pergerakan. Oke, pahlawan nasional yang berjuang sejak masa pergerakan. Ia bergabung dalam organisasi Jong Sumantranen Bon. Nah, dan menyusun Ikrar Sumpah Pemuda yang dibacakan pada Kongres Pemuda kedua. Nah, gitu ya, Kongres Pemuda kedua.
Lalu Muhammad Yamin juga memiliki peran penting dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, kira-kira perannya apa nih? Mendesak supaya bahasa Indonesia dijadikan sebagai alat pemersatu. Kira-kira ini bukan ya? Menjabat sebagai Menteri Kehakiman pasca Indonesia Merdeka. Oke, atau aktif berpendapat dalam sidang BPUPK. Kemudian menjadi ketua perancang hukum dasar atau ikut merancang undang-undang dasar bagi negara Indonesia Merdeka. Kira-kira yang mana teman-teman? Nah, peran Muhammad Yamin adalah yang C, aktif berpendapat dalam sidang BPUPK. Ini sudah jelas ya. Jadi ada 3 tokoh. Sekali lagi, yang pertama adalah Supomo. Nah, kemudian yang kedua adalah Muhammad Yamin. Nah, yang ketiga adalah Soekarno, kayak gitu. Jadi ada 3 tokoh yang mengusulkan dasar negara, kayak gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya jawabannya sudah jelas gitu kan, aktif berpendapat dalam sidang BPUPK, jelas ini. Ingat ada 3 tokoh ini ya, 3 tokoh yang menyampaikan gagasan dasar negara. Lanjut soal berikutnya. Pada saat pergerakan nasional, terdapat beberapa organisasi-organisasi perjuangan yang memiliki tujuan serta arah kebijakan masing-masing. Nah, salah satu organisasi yang muncul pada saat pergerakan sejarah nasional Indonesia adalah Serikat Dagang Islam atau SDI. Nah, ini teman-teman saya dapat soal ini juga nih. Organisasi-organisasi ini soal yang sangat viral pada tahun SKD CPNS 2021. Jadi teman-teman perlu untuk dapat mengetahui beberapa organisasi-organisasi pada saat masa pergerakan kayak gitu. Nanti saya akan coba bahas di video berikutnya ya. Nah, adapun tujuan utama didirikan organisasi Sarekat Dagang Islam itu apa? Nah, tujuan utama didirikannya itu adalah pertama, perbaikan pelayanan-pelayanan di sekolah, membuka sekolah pertanian, memajukan teknik industri, menghidupkan kembali seni dan kebudayaan Bumi Putra, dan menjunjung tinggi cita-cita kemanusiaan dalam rangka mencapai kehidupan rakyat yang layak. Apakah A? Kita coba lihat yang lain. Membangun patriotisme semua masyarakat terhadap tanah air, kemudian mencapai Indonesia merdeka, mendirikan sekolah-sekolah bukan pondok pesantren dengan pengajaran agama dan kurikulum modern, rumah sakit dan rumah yatim, untuk menyatukan para saudagar muslim pribumi terutama pengusaha batik agar dapat bersaing dengan saudagar asing. Nah, di sini karena berbicara clue-nya adalah Sarekat Dagang Islam ya, teman-teman ya. Jadi fokusnya itu adalah ke bidang ekonomi. Jadi jawaban yang benar adalah yang E, kayak gitu ya. Jadi tujuan SDI itu adalah untuk dapat menyatukan saudagar muslim pribumi, terutama pengusaha batik gitu ya, terutama pengusaha batik yang memang dapat bersaing dengan saudagar asing berikutnya gitu. Soal berikutnya, nah organisasi yang kedua adalah masih tentang SDI ya, Sarekat Dagang Islam. Pada awalnya merupakan perkumpulan. Langsung saja nih, kalau sekali lagi kalau ada soal yang panjang begini, baca dulu kalimat terakhirnya. Tokoh yang menjadi perintis organisasi Sarekat Dagang Islam. Nah, kira-kira siapa? Langsung kalau udah pertanyaannya adalah tokoh, ini udah jelas sebetulnya teman-teman ya. Kita langsung tentukan siapa yang menjadi tokoh perintisnya. Apakah Haji Samanhudi? Apakah Hos Cokroaminoto? Apakah Abdul Muiz? Apakah Abdul Kahar? Apakah Semaun? Kayak gitu. Nah, jawabannya adalah A, Haji Samanhudi. Ingat aja ya, kalau organisasi Sarekat Dagang Islam berbicara tentang keislaman, maka ada Haji Samanhudi gitu ya. Dia yang menjadikan tokoh perintis. Jadi kalimat-kalimat sebelumnya itu adalah dia sebagai pelengkap saja kayak gitu ya. Organisasi Sarekat Dagang Islam pada awalnya merupakan perkumpulan pedagang Islam. Pada awal organisasi ini dirintis di Surakarta. Nah, ini sebagai latar belakang saja kayak gitu. Jadi intinya adalah bertanya tentang tokoh. Atau dibalik biasanya yang menjelaskan tentang Samanhudi, Haji Samanhudi, lalu jawabannya adalah tentang dia pimpinan organisasi apa. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus dicatat, ingat, dan coba baca-baca kembali tentang organisasi ini. Sepintas saja, tidak perlu baca detail. Nomor 18, organisasi berikutnya. Nah, Indis Partij. Nah, Indis Partij atau dikenal sebagai IP, teman-teman ya.
Nah, Indies Partij ini merupakan suatu organisasi yang sangat berpengaruh dalam pergerakan nasional Indonesia. Langsung ke kalimat terakhir. Nah, ketiga orang tokoh, tiga serangkai itu siapa? Nah, ini dikenal dengan tiga serangkai. Nah, gitu ya, dikenal dengan tiga serangkai. Siapakah teman-teman? Kita baca dulu ya, siapa tahu ada clue-nya. Indies Partij merupakan suatu organisasi yang sangat berpengaruh dalam pergerakan nasional Indonesia. Nah, dalam konteks bahasa Indonesia, Indies Partij merupakan partai Hindia yang didirikan pada tanggal 25 Desember 1912. Para pendiri partai ini merupakan para cendekia muda yang berjumlah 3 orang dan dikenal dengan istilah tiga serangkai. Nah, kira-kira siapa nih tiga serangkai ini? Apakah yang A. Dois Dekker, Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara? Apakah B. Dois Dekker, Semaun dan Hos Cokroaminoto? Apakah C. Dois Dekker, Cipto Mangunkusumo dan Abdul Muiz? Apakah D. Dr. Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara dan Abdul Muiz? Apakah E. Dr. Cipto Mangunkusumo, Suwardi Suryaningrat dan Semaun? Oke, jawabannya adalah A ya. Jadi Dois Dekker, Cipto Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantara ini disebut sebagai tiga serangkai gitu. Soal nomor 19. Nah, ini masih tentang organisasi, teman-teman. Jadi soal ini teman-teman harus diingat ya, dicatat, kemudian dicoba dibaca-baca lagi referensinya. Partai politik pertama di Hindia Belanda adalah Indies Partij. Nah, ini masih tentang Indies Partij ini. Indies Partij ini didirikan pada tanggal 25 Desember 1912. Nah, pendiri organisasi tersebut adalah tiga serangkai yang bernama E.F.E. Dois Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Nah, salah satu tujuannya adalah untuk dapat menggantikan Indiespon yang merupakan organisasi orang-orang Indonesia dan Eropa di Indonesia. Hal ini disebabkan karena terdapat diskriminasi yang telah terjadi. Nah, berikut ini yang bukan merupakan tujuan dari Indies Partij. Kira-kira apa nih tujuan yang bukan? Ingat ya, yang bukan. Jadi kadang-kadang suka terkecoh gitu kan ketika mendengar langsung tujuan langsung jawab. Nah, memberantas rasa kesombongan rasial dan keistimewaan ras, kemudian memelihara nasionalisme Hindia dan meresapkan cita-cita kesatuan kebangsaan. Sepertinya ini yang positif ya. Meluaskan pengetahuan umum tentang sejarah budaya Hindia, memberantas usaha untuk membangkitkan kebencian agama dan sektarisme, menyatukan para saudagar muslim pribumi, terutama pengusaha batik agar dapat bersaing dengan para saudagar Tionghoa. Nah, berbicara tentang saudagar atau pedagang, nah ini adalah tujuan dari Sarekat Dagang Islam. Jadi jawabannya adalah E, teman-teman. Nah, gitu ya. Kenapa E? Karena yang A, B, C, D itu tujuan dari organisasi tersebut, tapi yang E adalah organisasi dari Sarekat Dagang Islam. Nah, gitu ya. Soal terakhir. Nah, teman-teman, selamat berjuang. Salah satu kebijakan politik etis dari Belanda di bidang edukasi secara tidak langsung telah menciptakan perkembangan dalam pendidikan kaum bumi putra, seperti melahirkan tokoh-tokoh intelektual yang menggagas pergerakan nasional. Nah, salah satu pergerakan nasional di Indonesia adalah Budi Utomo. Nah, ini ya, jadi membahas tentang Budi Utomo nih, yang berdiri pada tanggal 20 Mei 1908 dan hingga saat ini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Berdirinya Budi Utomo tidak lepas dari peran penting seorang tokoh yang memberikan gagasan awal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, tokoh tersebut adalah, nah, di sini peran Budi Utomo tidak lepas dari tokoh memberikan gagasan awal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ingat ya, mencerdaskan. Nah, sebetulnya clue-nya nih ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya yakin teman-teman sudah jelas semua ya, karena sebetulnya soal-soal TWK itu didesain mencari clue-clue, mencari jawaban-jawaban yang mudah untuk dapat diingat. Nah, berbicara mencerdaskan kehidupan bangsa, siapa kira-kira? Oke,
Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nah, gitu ya. Ini adalah tokoh yang mencerdaskan kehidupan bangsa dalam berdirinya Budi Utomo. Oke teman-teman, itu saja. Jangan lupa follow TikTok saya ya. Di TikTok banyak konten tentang tes intelijensia umum. Nah, TikTok saya adalah Asep Rudi Casmana. Nah, oke, jangan lupa follow Instagram juga, gitu kan, supaya kita semakin terhubung di @zeziknesiaeducation. Oke. Selamat berjuang ya teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan seputar pemilihan formasi, seputar sharing apapun itu seputar CPNS, silakan boleh di kolom komentar. Nanti saya coba jawab. Kalau misalnya jawabannya pertanyaannya sulit dan saya perlu berbicara langsung, saya akan coba membuatkan video ya teman-teman ya. Selamat berjuang, jangan lupa berdoa, meminta doa restu kepada orang tua. Semoga sukses untuk seleksi CPNS tahun 2023 ini.